Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu. Jangan lupa subscribe, like, bagikan channel ini agar kami dapat lebih semangat lagi dalam memberikan Anda berbagai konten yang menarik dan bermanfaat. Bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami ucapkan terima kasih dan kami doakan Anda selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang melimpah. Mari kita mulai sebuah insight mengenai sebuah emiten yang melantai di pasar modal Indonesia dengan nama Bank Mandiri Persero Tbk, atau kode sahamnya adalah BMRI. Perlu kami sampaikan terlebih dahulu bahwa ini adalah sebuah insight yang murni bertujuan untuk kita mengenal sebuah emiten yang melantai di pasar modal Indonesia tanpa ada maksud untuk mengajak Anda untuk membeli ataupun menjual saham BMRI ini. Jadi kami tidak bertanggung jawab atas segala keputusan Anda terhadap saham Bank BMRI ini. Kami hanya memberikan insight-nya saja. Dan Bank Mandiri didirikan 2 Oktober 1998 dan mulai beroperasi tanggal 1 Agustus tahun 1999. Kantor pusat dari Bank Mandiri sendiri berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kafling 36 sampai 38 Jakarta Selatan. Saat ini Bank Mandiri mempunyai 12 kantor wilayah domestik, 83 kantor area, 1.297 kantor cabang pembantu, 1.075 kantor mandiri mitra usaha, 178 kantor kas, dan 6 buah cabang di luar negeri yang berlokasi di Cayman Island, Singapura, Hong Kong, Dili Timur Leste, Dili Timur Plaza, dan Shanghai, yaitu di Republik Rakyat Cina. Dan Bank Mandiri sebenarnya didirikan melalui penggabungan dari perusahaan, yaitu beberapa usaha bank, yaitu PT Bank Bumi Daya Persero atau BBD, PT Bank Dagang Negara Persero atau BDN, kemudian PT Ekspor Impor Indonesia Persero atau Bank Eksim, dan PT Bank Pembangunan Indonesia Persero atau Bapindo. Dan berdasarkan anggaran perusahaannya yang ada, maka ruang lingkup kegiatan BMRI adalah melakukan usaha di bidang perbankan. Dan kalau kita lihat, BMRI sendiri memiliki beberapa anak usaha, diantaranya PT Bank Syariah Mandiri yang bergerak di bidang perbankan syariah, mulai beroperasi komersial tahun 1955. Kemudian Bank Mandiri Europe Limited yang bergerak di bidang perbankan yang berposisi di London, mulai operasi komersial 31 Juli tahun 99. Kemudian PT Mandiri Sekuritas, kode brokernya CC, yang bergerak di bidang sekuritas, mulai beroperasi secara komersial 23 Januari 1992. Kemudian PT Bank Mandiri Taspen Pos, dahulu bernama PT Bank Sinar Harapan Bali, bergerak di bidang perbankan, berlokasi di Denpasar, mulai beroperasi 10 Maret tahun 1999. PT Mandiri Tunas Finance, bergerak di bidang pembiayaan konsumen, mulai tahun 1989. Kemudian Mandiri International Remittance Sendirian Berhad, di bidang layanan remittance atau jasa pengiriman uang, yang berlokasi di Kuala Lumpur, mulai beroperasi 18 November tahun 2009. Kemudian PT Aksa Mandiri Financial Services di bidang asuransi jiwa, mulai dari 4 Desember 1991. Kemudian PT Mandiri Aksa General Insurance yang bergerak di bidang asuransi kerugian, mulai beroperasi 20 Januari 1962. Kemudian PT Asuransi Jiwa InHealth Indonesia yang beroperasi di bidang asuransi jiwa, mulai 20 Maret tahun 2009. Kemudian PT Mandiri Utama Finance di bidang pembiayaan konsumen,
mulai dari tahun 2015, dan PT Mandiri Capital Indonesia atau yang bergerak di bidang modal ventura yang juga mulai bergerak dari tahun 2015. Jadi kalau PT Bank Syariah Mandiri sendiri sebenarnya memang adalah sebuah bank yang didirikan tahun 1995 karena yang didirikan 15 Juni 1955 itu adalah PT Bank Industri Nasional atau PT Bank Bina. Lalu pada 4 Oktober 1967 diubah menjadi PT Bank Maritim Indonesia. Kemudian 10 Agustus 1973 menjadi PT Bank Susila Bakti. Dan selanjutnya 8 September 1999 baru berubah menjadi PT Bank Syariah Mandiri. Jadi banyak perubahan-perubahan di dalam nama perusahaan yang bergabung di Bank Mandiri ini sebagai anak perusahaan Bank Mandiri, seperti diantaranya PT Mandiri Tunas Finance, dulunya bernama PT Tunas Finasindo Sarana, dan kemudian PT Aksa Mandiri Financial Services, sebenarnya dulunya adalah PT Asuransi Jiwa Stakora Harja, yang kemudian dirubah menjadi PT Asuransi Jiwa Mandiri, yang kemudian berubah juga menjadi Aksa Mandiri. Dan kalau kita lihat sahamnya sendiri, Bank Mandiri hari ini ditutup di 5.575 atau mengalami pelemahan 25 poin atau 0,45%. Total transaksi Bank Mandiri sendiri cukup besar, ya, ini 188 miliar rupiah, dan memiliki price earning ratio 12,64, jadi cukup murah untuk saat ini, 12,64 dengan market cap atau nilai pasar sebesar 260,17 triliun rupiah. Dan Bank Mandiri sendiri sebenarnya sudah cukup lama berada di pasar modal Indonesia sejak 14 Juli tahun 2003 dengan kepemilikannya 60% adalah milik negara Republik Indonesia sebagai pengendali dan masyarakat sebesar 39,92%. Dan komisaris utama dari BMRI adalah Bapak Muhammad Khatib Basri, dan direktur utamanya adalah Royke Tumilar. Jadi Bank Mandiri sendiri kalau kita lihat sebenarnya memiliki sales atau total pendapatan sebesar 57,98 triliun, asetnya sebesar 1.359,44 triliun rupiah, liability sebesar 1.176,12 triliun, equity sebesar 179,24 triliun, dan net profitnya sebesar 10,29 triliun. Dan dengan earning per share-nya yang hanya 441, maka book value per share-nya adalah 3.841, maka ini menghasilkan price earning ratio sebesar 12,64 kali, sedangkan price to book value ratio-nya 1,45 kali. Dan ini menurut kami saat ini termasuk cukup murah dibandingkan dengan beberapa bank besar lainnya. Dan net profit margin dari Bank Mandiri sendiri cukup besar, yaitu 17,75% atau NPM-nya 17,75%, sedangkan return on equity-nya atau ROE-nya adalah 11,48%, dan return on asset-nya adalah 1,52%. Dan kalau kita lihat pergerakan harga Bank Mandiri sebetulnya dalam awal tahun sampai sekarang, jadi
Bank Mandiri berada pada posisi terendahnya di 3.660 dan tertingginya adalah di 8.050. Sehingga harga sekarang di 5.575 dapat kita kategorikan masih cukup murah. Dan harga tertinggi Bank Mandiri sendiri dalam 3 tahun terakhir adalah 9.050. Investor asing dalam 1 bulan terakhir mencatatkan total jual bersih atau net foreign sale di saham BMRI ini sebesar 316,55 miliar rupiah. Sedangkan dari awal tahun investor asing sudah mencatatkan total jual bersih sebesar 1,97 triliun di saham Bank Mandiri. Dan kalau kita lihat yang tercatat sebagai top net seller atau penjual terbanyak adalah broker RX. Sedangkan yang paling banyak membeli adalah broker YP selama 1 tahun terakhir ini, dari awal tahun sampai saat ini. Dan demikianlah yang bisa kami sampaikan dari saham Bank Mandiri. Semoga bermanfaat, tetap sehat, tetap semangat, maju terus dalam mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia. Dan jangan lupa untuk selalu berusaha bahagia.